Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi di dalam solusi jawaban sehari-hari, yakni berkenan dengan istighfar. Apakah memohon rahmat bagi orang non-muslim, kafir atau musyrik, atau memohon ampunan bagi mereka adalah hal yang sama? Seseorang dari Aljazair bertanya kepada Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih yang kelima, ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz, yaitu berkenaan dengan apakah ada perbedaan antara memohon rahmat bagi orang-orang non-muslim, orang kafir, orang musyrik, atau memohon ampunan kepada mereka adalah sesuatu hal yang sama. Hadrat Khalifatul Masih Waqt Hadrat Mirza Masur Ahmad ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz telah menjawab pertanyaan ini pada tanggal 8 September 2022, yaitu merasa iba kepada seseorang sama sekali berbeda dengan berdoa memohon ampunan mereka. Perintah untuk berbelas kasih bersifat universal, yang berarti menunjuk kepada simpati dan rahmat kepada seseorang, tidak melakukan segala bentuk perlakuan berlebihan kepada mereka, dan selalu berusaha untuk kesejahteraan mereka. Di bawah pengaruh perasaan rahmat ini, para nabi dan rasul siap mengorbankan bahwa nyawa mereka untuk membimbing manusia, bahkan nyawa mereka untuk membimbing manusia. Hal ini telah diungkapkan oleh Allah Ta'ala mengenai karakter mulia, junjungan dan pemimpin kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran ada juga disampaikan bahwa mungkin engkau akan berduka hingga mati karena mereka tidak beriman. Quran Surah As-Su'ara Surah 26 ayat yang keempat dihitung dengan basmalah. Begitu juga Hadrat Masih Maud Imam Mahdi Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam ketika membahas berkenaan dengan sentimen empati di antara para nabi telah menyatakan, setiap nabi mendambakan agar semua orang kafir pada zamannya yang menentang mereka menjadi muslim. Tetapi keinginan mereka ini tidak pernah terpenuhi. Bahkan Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, apakah kamu akan berduka sampai mati karena orang-orang ini tidak beriman? Quran Surah As-Su'ara Surah 26 ayat yang keempat. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan begitu sungguh-sungguh dan penuh kepedihan agar orang-orang kafir beriman, sehingga dikhawatirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri akan wafat karena kesedihan tersebut. Karena itulah Allah Ta'ala telah berfirman kepada beliau agar tidak terlalu berduka untuk orang-orang tersebut dan tidak terlalu membebani hati beliau dengan kesedihan yang begitu hebat, karena orang-orang itu tidak memperhatikan iman dan tujuan serta cita-cita mereka yang berbeda. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menunjukkan bahwa, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau berdoa untuk petunjuk orang-orang ini dengan tekad yang begitu kuat, dengan konsentrasi yang sempurna, kepedihan dan dengan susah payah, sehingga tidak ada kekurangan untuk kemanjuran doamu.
Namun syarat agar doa diterima adalah bahwa orang yang didoakan tidak boleh terlalu bias, lalai, dan berwatak jahat. Dalam kasus seperti itu, doa tidak akan diterima. Terdapat di dalam buku Barain Ahmadiyah bagian yang kelima, Rohani Hazain volume 21, halaman yang ke-226. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi kunci bagi bimbingan rohani umat manusia, tetapi juga tercermin dalam perilakunya di dalam urusan duniawi, di mana beliau menunjukkan kebaikan dan empati yang luar biasa kepada semua orang. Beliau juga mengajarkan para pengikut beliau untuk memperlakukan orang lain dengan rahmat dan kasih sayang. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, maka Allah Ta'ala tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadanya. Hadis Bukhari. Dan rasa kasih sayang ini meliputi manusia dan juga hewan, baik muslim maupun non-muslim, teman ataupun musuh, budak ataupun orang merdeka. Ini adalah ajaran rahmat Islam bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan, yaitu bahwa dalam peperangan ketika musuh terbunuh, tubuh mereka tidak boleh dimutilasi. Hadis Bukhari. Sejauh menyangkut permohonan ampunan yaitu istighfar, istilah istighfar berarti berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala melalui rahmatnya menutupi setiap kelemahan, kejahatan, dan keadaan dosa. Istighfar dilakukan oleh individu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Para nabi dan rasul Allah Ta'ala yang maksum juga membutuhkannya. Begitu juga orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Demikian pula cakupan istighfar meliputi dunia ini dan buahnya juga terwujud di kehidupan akhirat. Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam telah menjelaskan tentang istighfar dengan menyatakan, istighfar yang memperkuat akar iman telah didefinisikan oleh Al-Quran dalam dua cara. Arti pertama, istighfar adalah berhenti berbuat dosa yang menghimpit seseorang ketika ia terpisah dari Tuhan dan menancapkan hati pada cintanya, serta memohon pertolongan Allah Ta'ala dengan melebur diri di dalamnya. Istighfar ini merupakan ciri khas orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan, sehingga mereka menganggap perpisahan sesaat dari Allah Ta'ala lebih buruk daripada kematian. Mereka terus memohon ampunan Tuhan agar Tuhan senantiasa menjaga mereka tetap terhanyut dalam cintanya. Arti lain istighfar adalah membebaskan diri dari dosa, bergegas menuju Tuhan, dan terpikat oleh cintanya, seperti pohon yang tertancap kuat di tanah, sehingga dengan tumbuh dalam ketakwaan, hati manusia dapat terlepas dari kekeringan dan kerusakan dosa. Kedua keadaan ini disebut istighfar, karena dari mana kata istighfar berasal, berarti menutupi dan menekan. Oleh karena itu, istighfar berarti berdoa agar Allah Ta'ala terus mengabaikan dosa-dosa seseorang yang menenggelamkan dirinya dalam cinta kepada Allah Ta'ala dan membiarkan akar kelemahan manusia terungkap. Sebaliknya, Allah Ta'ala menyelimutinya dalam jubah keilahiannya dan menganugerahkan kepadanya sebagian dari kesuciannya, atau agar Allah Ta'ala menutupi akar yang telah terungkap karena dosa dan melindunginya dari dampak buruk pengungkapan ini. Terdapat di dalam buku Sirajuddin Isai Kecas Walon Kejawab di dalam Rohani Hajain volume 12 halaman 346 sampai dengan 347. Saat membahas tema memohon ampunan pada kesempatan lain, Hujur juga telah menyampaikan alasan mengapa para nabi dan rasul Allah Ta'ala memiliki daya tarik yang begitu kuat
sehingga ribuan orang tertarik kepada mereka, mencintai mereka, dan siap mengorbankan nyawa mereka untuk mereka. Adalah karena hati mereka sendiri dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang yang besar terhadap umat manusia, dan cinta mereka bahkan melebihi cinta seorang ibu, dan mereka menginginkan kesejahteraan umat manusia, bahkan dengan mengorbankan penderitaan mereka sendiri. Karena itu cinta sejati mereka menarik hati-hati yang beruntung kepada mereka. Jika manusia meskipun tidak mengetahui hal-hal yang gaib, dapat mengetahui tentang cinta tersembunyi seseorang kepadanya, mengapa Tuhan yang Maha Mengetahui tidak dapat mengetahui tentang cinta sejati manusia kepadanya? Cinta adalah hal yang luar biasa. Apinya melahap api dosa dan memadamkan nyala api ketidaktaatan. Tidak mungkin ada hukuman jika ada cinta yang sempurna dan sejati. Salah satu tanda cinta sejati adalah bahwa sang kekasih takut akan kemungkinan terpisah dari kekasihnya. Ia menganggap dirinya terkutuk karena kesalahan sekecil dan melihat ketidaksenangan kekasihnya sebagai racun yang mematikan. Ia juga meliputi kerinduan yang besar untuk bertemu kekasihnya, dan ketidakhadiran serta perpisahan merenggut nyawanya. Itulah sebabnya ia tidak hanya menganggap sebagai dosa tindakan yang dianggap demikian oleh orang awam, misalnya pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan memberikan kesaksian palsu. Tetapi ia juga menganggap bahkan sedikit terasingan dari Tuhan dan sedikit kecenderungan terhadap apapun selain Dia sebagai dosa yang besar. Oleh karena itu, ia senantiasa memohon ampunan, beristighfar dari kekasih abadinya, karena ia tidak pernah dapat menerima perpisahan darinya kapanpun. Kelalaian sekecil apapun yang mungkin dilakukannya karena kelemahan manusiawinya tampak baginya seperti gunung dosa. Karena alasan inilah orang-orang yang menikmati hubungan suci dan sempurna dengan Tuhan selalu menyibukkan diri dengan istighfar. Seorang kekasih kekasih sejati selalu khawatir jangan-jangan kekasihnya akan marah kepadanya, dan hatinya dipenuhi dengan dahaga untuk menyenangkannya dengan sempurna. Dan ia tidak puas bahkan ketika Allah Ta'ala sendiri memberitahukannya bahwa Dia senang kepadanya, sama seperti seorang pemabuk yang tidak puas dengan minuman sekali dan terus meminta lebih. Demikian pula ketika air cinta ilahi mengalir deras di hati manusia, ia secara alami ingin mendapatkan ridho Allah Ta'ala sejauh mungkin. Dengan demikian, cinta yang lebih besar mengarah pada istighfar yang lebih besar lagi. Inilah sebabnya mengapa orang-orang yang sempurna dalam cintanya kepada Allah Ta'ala senantiasa memohon ampunan Allah Ta'ala. Dan tanda pasti dari orang yang tidak berdosa adalah bahwa ia menyibukkan dirinya dengan istighfar jauh lebih banyak daripada orang lain. Arti sebenarnya dari istighfar adalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menghilangkan kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kesalahan yang mungkin dilakukan seseorang karena kelemahan fitrat manusiawinya, dan Allah Ta'ala menutupi kesalahannya serta tidak membiarkannya terungkap. Arti istighfar juga meluas kepada masyarakat awam. Dalam hal ini, artinya adalah berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala melindungi orang yang berdoa dari akibat buruk dan pengaruh buruk dari pelanggaran dan kesalahannya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sumber keselamatan sejati adalah kasih pribadi kepada Allah Ta'ala yang pada gilirannya menarik kasih Allah Ta'ala melalui kerendahan hati, permohonan, dan istighfar yang terus-menerus dari manusia. Terdapat di dalam buku Chasma Masihi
Rohani Hajain volume 20 halaman 378 sampai dengan 380. Adapun memohon ampunan yaitu istighfar untuk orang lain, Al-Quran dan Sunnah juga telah memberikan petunjuk dalam hal ini. Diperintahkan bahwa jangan memohon ampunan untuk orang-orang musyrik dan munafik yang jelas-jelas adalah musuh Allah Ta'ala dan pasti akan masuk neraka. Quran Surah At-Taubah Surah 100 yang ke-13 ayat yang ke-113 maksudnya. Oleh karena itu, ketika Allah yang Maha Kuasa memberitahukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah beliau adalah musuh Allah Ta'ala, maka Ibrahim berhenti memohon ampunan untuknya. Terdapat di dalam surah At-Taubah juga ayat yang ke-114. Karena kejahatan kaum munafik Madinah dan masalah yang mereka timbulkan bagi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, Allah Ta'ala telah memberikan peringatan keras di dalam Al-Quran terhadap mereka, menyatakan mereka durhaka dan ditakdirkan masuk neraka. Namun meskipun demikian, karena Allah Ta'ala telah memberikan Nabi Muhammad SAW untuk memohon ampunan bagi mereka atau tidak. Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-74 sampai dengan 80. Nabi Muhammad SAW berdasarkan wewenang yang telah diberikan Allah Ta'ala memimpin salat jenazah untuk Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, dan memohon ampunan baginya setelah kematiannya. Namun Allah Ta'ala kemudian secara tegas melarang Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat jenazah bagi kaum munafik tersebut dan untuk berdoa bagi mereka. Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-84 terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya ajaran tentang pengampunan dalam Islam mengandung hikmah yang mendalam yang tidak ada dalam ajaran agama-agama terdahulu. Dengan demikian, Islam menginstruksikan kepada kita untuk berdoa, memohon petunjuk, dan berupaya untuk memperbaiki setiap musuh selama masih ada harapan untuk memperbaiki atau perbaikan mereka. Misalnya, selama perang Uhud, ketika kaum muslimin menderita kerugian dan Nabi Muhammad SAW sendiri terluka, seseorang meminta agar beliau mengutuk para penentang Islam. Nabi Muhammad SAW menjawab, Allah yang Maha Tinggi tidak mengutusku sebagai pengutuk dan pencaci, melainkan Allah Ta'ala mengutusku sebagai utusan firman Allah Ta'ala dan rahmatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, bimbinglah umatku, karena mereka tidak mengetahui hakikat kedudukan dan Islam. Kemudian juga sejalan dengan itu, riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Ta'ala dengan memohon, Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka menentang Islam disebabkan ketidaktahuan mereka tentang Islam dan kedudukanku. Terdapat di dalam hadis Bukhari. Islam dengan tegas menginstruksikan para pengikutnya untuk dipenuhi dengan kasih sayang terhadap seluruh umat manusia, tanpa memandang agama, tanpa memandang golongan, ras, ataupun etnis mereka. Mereka didorong untuk senantiasa berupaya membimbing dan memajukan rohani orang lain, sambil juga berempati dalam urusan duniawi. Kecuali bagi para penyembah berhala, orang munafik, dan musuh Allah Ta'ala yang azabnya telah dikonfirmasikan, telah diinformasikan oleh Allah Ta'ala sendiri. Para pengikut Islam hendaknya terus berupaya memohon ampunan bagi setiap orang. Itulah ya, para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Marilah terus hari demi hari kita beristighfar ya, untuk diri kita dan juga orang-orang terdekat dan orang-orang yang bahkan ya mereka ya menentang kita.
Mudah-mudahan semua kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.